Halo, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, para pelayan anak dan juga rekan-rekan guru. Bersyukur kita ketemu kembali di dalam channel Anak dan Remaja bagi Kristus ini, dan kita akan bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap pelayanan kita, dan kita akan mengambil waktu sebentar untuk dapat bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memohon Tuhan memimpin kita di dalam perenungan ini. Kami menyerahkan waktu kami di mana Tuhan yang akan bekerja lewat perenungan kami ini. Kami yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan jadikan kami istimewa untuk melayani Tuhan, dan Tuhan lengkapi untuk melayani Tuhan. Tetapi kami mau terus diajar oleh Tuhan dengan rendah hati. Ketika kami melayani, kami hanya terus diingatkan untuk melakukan pelayanan ini hanya untuk Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Rekan-rekan yang Tuhan kasihi, ketika saya merenungkan bagian daripada firman Tuhan, ada dua bagian, yaitu di dalam Mazmur dan di dalam Roma ini. Dan perenungan pada saat ini adalah sebuah refleksi pribadi yang merupakan satu pergumulan yang mungkin juga dialami oleh rekan-rekan sekalian yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, yang sudah mengerjakan pelayanan-pelayanan bertahun-tahun, tetapi kehilangan sebuah spirit, sebuah hubungan intim, relasi yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang bagian ini, yaitu spiritualitas pelayan Tuhan, tidak terlepas dari dua kata ini, yaitu relasi dan serupa. Ketika kita berbicara tentang pelayanan kita, tentunya kita harus kembali ingat bahwa pelayanan yang kita lakukan ini semuanya bukan untuk melayani diri kita sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Dan saya terhenyak ketika Tuhan mengajar saya kembali, menghancurkan saya kembali, dan juga betul-betul membentuk ulang kembali dari semua hal yang menjadi kebanggaan, ego, dan juga hal-hal yang menjadi sepertinya itu sebuah pencapaian seperti itu di dalam sebuah pelayanan. Tapi Tuhan hancurkan satu demi satu. Itu persis seperti ketika saya memasuki usia 40 dan saya mengambil sebuah cermin dan saya bertanya kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, apakah selama ini aku melayani Tuhan ya? Apakah selama ini Tuhan senang dengan pelayananku? Apakah aku semakin serupa dengan Tuhan, atau aku semakin serupa dengan diriku yang lama, diriku sendiri? Pada waktu bertanya seperti itu, rekan-rekan yang Tuhan kasihi, saya terhentak ketika memperoleh jawabannya yang saya dapatkan lewat sebuah refleksi pribadi terus-menerus ya di hadapan Tuhan, bahwa jangan-jangan yang saya lakukan ini adalah sebuah kebanggaan dan pencapaian-pencapaian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan ketika saya berdoa seperti itu dan saya tersadar, Tuhan menjawab saya dengan cara menghancurkan saya, yaitu menghancurkan keegoisan, ego, keinginan-keinginan sendiri, dan juga pencapaian-pencapaian ingin dilakukan. Sebenarnya itu tidak salah bahwa kita pengen melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan lewat semua target, lewat semua hal yang kita sudah susun, hal yang ingin kita lakukan, dan kita sudah merasa melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, dan juga kita merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan dengan cukup lama seperti itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa bukan sekedar itu yang Tuhan inginkan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan itu sebuah hal yang harus kita lakukan. Melakukan semuanya itu dengan terencana, melakukan semuanya itu dengan hal-hal yang disusun dengan baik, dan kita kerjakan sebagai sebuah hal yang terus-menerus, itu sesuatu yang baik tentunya ya. Tetapi ternyata bukan sekedar bahwa kita melayani lalu kita mengajar, kita merasa bahwa saya sudah mempersiapkan pelajaran yang ingin saya ajarkan. Saya sudah menyiapkan semua hal yang saya mau lakukan di dalam pengajaran saya.
dan saya sudah mengerjakan itu dengan baik. Saya tidak pernah absen di dalam mengajar saya. Saya mencoba untuk menerapkan metode-metode yang canggih di dalam pelayanan-pelayanan saya, dan saya sudah melakukan pencapaian-pencapaian yang baik. Tetapi saya diingatkan lewat pemazmur yang berkata seperti ini. Pemazmur 42, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Pada waktu saya terus diingatkan oleh firman Tuhan bagian ini, saya merasa bahwa jangan-jangan pelayanan yang dilakukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tuntutan, dan rutinitas belaka, tapi tidak ada relasi dengan Tuhan itu sendiri. Dan saya tersadar bahwa kita sebagai pelayan, kalau kita melayani hanya sebagai sebuah tuntutan atau sebuah kewajiban saja, tapi kehilangan relasi intim dengan Tuhan, relasi yang dekat, yang semakin dalam dengan Tuhan, maka saya pikir kita akan menjadi orang-orang yang melayani, bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu untuk kembali mericas kehidupan rohani kita kembali di hadapan Tuhan, untuk kembali menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Dia lewat semua persoalan. Dan ketika saya beberapa waktu ini mengalami banyak hal yang saya doakan, saya inginkan tidak tercapai satu demi satu, tetapi yang anehnya lagi, kalau dulu semua pencapaian-pencapaian saya inginkan itu tidak tercapai, maka saya akan menjadi lebih uring-uringan ya, lebih tertekan atau stres lah, lebih kurang seperti itu ya. Dan setiap kita juga punya kelemahan, dan walaupun kita sudah melayani Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita masing-masing punya pergumulannya masing-masing. Tetapi ketika saya berdoa seperti itu dan Tuhan mengajar saya lewat penghancuran demi penghancuran, dan Tuhan mengatakan tidak apa-apa Lili dihancurkan seperti itu, tidak apa-apa keinginanmu tidak tercapai, tidak apa-apa semuanya itu tidak terlaksana, karena kau akan memperoleh kembali relasi dengan aku. Wah, saya kaget sekali ketika saya terus diingatkan soal relasi ini. Nah, rekan-rekan yang melayani Tuhan di dunia anak dan remaja, pernahkah kita mendengar anak yang kita layani itu berkata seperti ini, atau anak yang kita ajar berkata begini, bahwa mereka tidak melihat wajah Tuhan Yesus, tidak melihat wajah Kristus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Saya pernah dengar itu dan saya kaget sekali, dan saya terhentak. Wow, sedih sekali ya Tuhan, yang katanya pelayan Tuhan, kita ini kan melayani untuk Tuhan, tapi orang yang kita layani tidak lihat Tuhan dalam hidup kita. Dan saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan, saya mau seperti pemazmur Tuhan yang rindu akan Tuhan terus-menerus. Pada waktu saya bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan, saya begitu menggebu-gebu, saya terus ingin mendengar suara Tuhan, terus ingin dekat dengan Tuhan, ingin melayani Tuhan. Tetapi beberapa tahun melayani, bahkan berpuluh tahun melayani, saya tahu bahwa saya tidak betul-betul semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari pergumulan ini menjadi pergumulan kita semua. Seberapa lama Bapak Ibu melayani Tuhan? Ketika saya bertemu dengan anak-anak muda yang melayani Tuhan, khususnya beberapa anak-anak yang dulu pernah saya ajar, saya bersyukur mereka sekarang boleh melayani Tuhan. Mereka sedang praktek pelayanan di beberapa tempat, dan mereka mengajak saya, ada yang pelayanan lewat live YouTube, IG Live, lewat Zoom, dan beberapa media lainnya. Dan saya justru belajar kembali dari mereka. Dulu di kelas saya mengajar mereka, tapi sekarang saya belajar juga dari mereka. Nah, apakah semangat mereka yang pertama-tama itu akan terus terjaga, atau jangan-jangan lama-lama menjadi seperti kita yang sudah lama melayani tapi kita kehilangan relasi dengan Tuhan? Bapak Ibu, setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan tentunya, tetapi tidak ada orang yang tidak bisa diubahkan kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan.
Dan pada saat ini saya bersyukur saya memulai pelayanan anak dan remaja lewat media ini. Saya betul-betul sudah mengalami penghancuran Tuhan kembali, dan saya kembali diberikan semangat cinta yang pertama itu, dan juga penyerahan diri yang lebih kepada Tuhan, sehingga ketika apapun yang mungkin menjadi hal yang impian-impian atau keinginan-keinginan diri sendiri, Tuhan berkata, stop Lili, stop, ini bukan rencanamu, ini bukan bagianmu, ini bagian Tuhan, ikutin saja bagian Tuhan itu, suka-sukanya Tuhan saja ya, suka-sukanya Tuhan saja, dan mari kita ikut suka-sukanya Tuhan itu, walaupun itu berat Bapak Ibu, itu sakit ya, tetapi mari kita coba memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan saya bersyukur saya menemukan kembali relasi itu, dan sekarang saya lebih bersyukur, lebih berserah, lebih tenang, dan saya bilang suka-sukanya Tuhan saja. Tuhan mau apa sekarang, yang saya tahu bahwa Tuhan ingin saya melayani dengan cinta yang pertama-tama itu kembali, dan relasi yang semakin dekat, mau dengar apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, para pelayan anak, rekan-rekan guru sekalian, mungkin Bapak Ibu juga mengalami kejenuhan dan juga kelelahan di dalam pekerjaan maupun pelayanan yang sedang dilakukan, dan mungkin menghadapi murid-murid tidak se-excited atau tidak se-menggebu-gebu yang dulu mungkin. Tapi mari kita datang kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Mari kita ambil cermin masing-masing di rumah kita dan bertanya, Tuhan, apakah aku selama ini sudah melakukan pelayanan untuk-Mu atau diriku sendiri, ataukah aku sudah semakin serupa dengan Engkau, atau aku tidak menyerupai Engkau, sehingga orang yang aku layani, anak-anak yang aku layani, remaja-remaja yang aku layani itu tidak melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mari ini menjadi sebuah refleksi kita di hadapan Tuhan, dan kalau kita katakan itu dengan rendah hati, Tuhan, aku mau mencari Engkau kembali, mau berelasi dekat, lebih dalam dan lebih dalam lagi dengan Engkau. Bapak Ibu juga harus siap dengan setiap pembentukan yang akan Tuhan lakukan kembali di dalam hidup kita. Berapapun usia kita, pembentukan itu tidak memandang usia ya Bapak Ibu. Itu akan datang kapanpun, yang penting satu hal yang Tuhan butuhkan. Ayo kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Saya tahu rekan-rekan yang melayani pasti ada yang jauh lebih senior dari saya, tapi juga ada yang jauh lebih muda. Tapi mari kita bersama-sama kembali menemukan relasi yang intim itu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan 29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tuh bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin berelasi dengan Dia pun, kembali berhubungan dengan Dia, Tuhan akan bekerja di dalam semua hal yang kita alami, dan itu akan ada kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bagian untuk menjadi serupa dengan Kristus kembali, ini harusnya kita lakukan kembali dan kita kerjakan kembali. Tuhan, aku ingin menjadi serupa dengan Engkau. Aku ingin memiliki relasi yang lebih dalam dengan Engkau, lebih intim dengan Engkau, dan supaya anak-anak bisa melihat Engkau di dalam diriku. Menjadi serupa dengan Kristus itu sebuah bagian yang perlu dilakukan. Dan pada sebuah buku spiritual formalitas ya, yaitu spiritual formasi, spiritual formation gitu ya, spiritual formation, salah satu buku yang ditulis oleh Andrew Black dengan judul Menjadi Serupa dengan Kristus ya. Dia mengatakan seperti ini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus seharusnya mau dibentuk kehidupan rohaninya. Nah, untuk dibentuk menjadi serupa dengan Dia harus menjalani hidup yang Tuhan inginkan. Menjalani hidup seperti yang Yesus inginkan untuk menjadi serupa dengan Dia.
yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Ketika kita mengatakan ingin semakin menjadi serupa dengan Kristus, artinya kita mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Menjadi serupa dengan Dia di dalam pelayanannya, menjadi serupa dengan Dia semakin hari di dalam karakter-karakter Kristus. Tentunya ini bukan hal yang mudah, tetapi Ibu, sekali lagi ketika saya mengatakan bagian yang kedua ini menjadi serupa dengan Dia, ingatlah bahwa mungkin orang-orang akan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak mungkin berubah, kita terlalu keras untuk diubah oleh Tuhan. Tetapi saya baru-baru ini mengalami hal yang saya percaya bahwa setiap kita itu bisa diubah oleh Tuhan, asal kita punya kerendahan hati untuk dibentuk kembali oleh Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita. Dan saya terus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi semakin rendah hati dan menanggalkan segala ego, menanggalkan segala ambisi-ambisi pribadi, bahkan juga ada hal-hal yang mungkin membuat kita itu begitu keras, kita mungkin punya pendirian sendiri, mungkin kita begitu emosional atau gampang marah dan sebagainya. Setiap orang punya kelemahan, Bapak Ibu ya. Karena kan yang melayani, mungkin anak-anak muda juga yang melayani, setiap kita punya kelemahan masing-masing. Dan saya sering ngobrol dengan anak-anak muda yang saya ajar, dan sampai saat ini saya bersyukur masih berhubungan cukup dekat dengan mereka lewat maupun lewat berbagai hal ya, lewat telepon, lewat WA, mereka berkunjung dan sebagainya. Kami bisa berbincang-bincang bagaimana ketika anak-anak muda ini melayani Tuhan, mereka melihat para seniornya yang mungkin tidak bisa menjadi model bagi mereka. Saya mengatakan bahwa tidak usah melihat manusia, tapi lihatlah Kristus sebagai role model di dalam pelayanan kita. Kalau kita lihat manusia, kita pasti akan kecewa. Maka kita harus melihat Kristus, karena semakin hari kita harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan orang-orang yang mungkin menjadi orang yang kita harapkan untuk dapat membimbing dan melayani kita, ataupun juga yang menolong kita. Role model kita adalah Kristus sendiri. Dan sekali lagi saya katakan bahwa mari kita sebagai pelayan anak dan remaja, kita boleh saja belajar dan belajar lagi ya, baca buku lagi, ikut semua webinar. Di masa-masa pandemi ini semua orang ikut webinar, terus belajar teknologi dan sebagainya, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah apakah kita punya relasi dengan Tuhan kembali. Dan yang kedua, apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Dia lewat karakter-karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Dan saya sedang belajar untuk itu. Saya masih belajar. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan, saya masih belajar. Dan saya mau kembali melayani anak dan remaja dengan sebuah hati yang baru, sebuah relasi yang baru dengan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, pakailah hidupku kembali untuk melayani Engkau dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Dalam perenungan tentang spiritualitas para pelayan ini menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Jikalau Bapak Ibu sedang bergumul dengan relasi-relasi yang tidak baik dengan rekan-rekan pelayanan, atau Bapak Ibu sedang bergumul mempertanyakan Tuhan yang seperti pertanyaan anak-anak tadi, di mana Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, atau Bapak Ibu sedang bergumul merasa bahwa Bapak Ibu sudah terlalu tua untuk dapat belajar hal-hal yang baru, dan mungkin anak-anak muda tidak bisa memahami itu, atau anak-anak muda tidak menemukan role model dan sebagainya. Mari kita sama-sama ngobrol yuk, kita sama-sama duduk mencari waktu untuk dapat mengerti, mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bertemu, baik di Bapak Ibu boleh chat di dalam chat YouTube yang ada, dan juga Bapak Ibu boleh menghubungi lewat IG jikalau ingin berbicara, ingin didoakan, dan juga ingin bersama-sama kembali memperbaiki hubungan relasi dengan Tuhan, dan kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter-karakternya. Bapak Ibu pasti bisa berubah kalau mau buka hati, dan walaupun manusia mengatakan tidak bisa, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
Tetap semangat para pelayan anak dan remaja, bagi orang tua juga tetap semangat untuk melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semua, kita ketemu di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dengan para penulis buku tentunya dan juga para hamba-hamba Tuhan. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi ya tentang relasi dan tentang menjadi serupa dengan Kristus ini. Tuhan memberkati kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diajar oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan semakin berelasi dengan intim dengan Tuhan. Berkati kami semua dengan semua pergumulan kami, Tuhan sendiri akan menjawab tepat pada waktunya semua pergumulan itu. Dan ketika kami diperbaharui, kami tahu anak-anak dan remaja yang kami layani pun akan diperbaharui oleh Tuhan dan mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, amin. Sampai bertemu Bapak Ibu, Tuhan memberkati, tetaplah bersemangat dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu yang melayani Dia. Tuhan memberkati, sampai jumpa.